Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kemal Syahrial. Saya dari program studi Sarjana Keperawatan Non-Reguler C19 14 2011 1156 Fakultas Ilmu Kesehatan Perawat Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan skripsi akhir saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. ASI adalah makanan alamiah, bahan makanan berbentuk cairan yang penuh zat gizi pada bayi. Manfaat ASI eksklusif dapat dirasakan baik oleh ibu, bayi, keluarga, bahkan negara. Pemberian ASI eksklusif pada bayi pada usia kurang dari 6 bulan di Indonesia mendapatkan data survei dari SDKI tahun 2018, ASI eksklusif sebesar 55,7%, sedangkan dari Provinsi Jawa Barat yakni mencapai 35,5%. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif berdasarkan data literatur review. Kerangka konsep pemberian ASI eksklusif diantaranya ada pengetahuan, sikap, pekerjaan, budaya, dukungan suami ataupun keluarga, sekaligus dukungan tenaga kesehatan. Metode penelitiannya berupa dari jenis kualitatif, diambil dari metode data literatur review, sekaligus populasi dan sampelnya dari semua jurnal yang saya ambil dari 34,66 artikel atau jurnal yang saya ambil, dikelompokkan lagi sebanyak 14 jurnal yang sesuai dengan kriteria data literatur review. Tahapan data literatur review diantaranya ada identifikasi masalah, screening, penilaian kualitas, analisa data, sekaligus penulisan analisa data. Hasil dan pembahasannya menurut dari 14 artikel yang saya ambil, menurut peneliti Pahidah tahun 2018, hasilnya itu faktor yang berpengaruhi terhadap pemberian ASI eksklusif diantaranya itu ada IMD, sedangkan usia ibu, pendidikan, status bekerja, paritas, dan proses persalinan tidak menunjukkan pengaruhan terhadap pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, menurut peneliti Arifiati tahun 2017, hasilnya tidak ada hubungan yang bermakna antara umur dan pendidikan dengan pemberian ASI eksklusif. Ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif. Menurut peneliti Rahma Dohana tahun 2016, hasilnya itu didapat faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif, faktor pekerjaan ibu, pemberian MPASI, keyakinan ibu, dan persepsi ibu. Peneliti menurut Arifa Yusrina tahun 2016, hasil terdapat dua faktor yang berpengaruhi terhadap niat ibu untuk memberikan ASI eksklusif, yaitu keyakinan berperilaku dan keinginan meniru yang memiliki oleh ibu. Peneliti menurut Lestari tahun 2018, hasilnya itu pemberian ASI eksklusif sebesar 41%, variabel yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif yang pendidikan, pengetahuan, informasi dari petugas kesehatan. Selanjutnya, peneliti menurut Amir tahun 2018 ada hubungan antara proses persalinan, IMD, dan pengetahuan dengan pemberian ASI. Selanjutnya, peneliti menurut Setiorini atau tahun 2017, variabel yang berhubungan adalah pengetahuan tentang ASI eksklusif dan sikap terhadap ASI eksklusif. Menurut Nasution tahun 2016, ada hubungan yang bermakna antara pendidikan, pengetahuan, sekaligus dukungan suami. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan ibu atau pekerjaan dengan pemberian ASI. Menurut peneliti Yuyun tahun 2015, faktor umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, perilaku, dan lingkungan mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, menurut peneliti Christina tahun 2017, hasilnya itu ada hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga dengan pemberian ASI. Tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan pemberian ASI eksklusif.
Selanjutnya, menurut peneliti Martini tahun 2017, faktor yang mendorong pemberian ASI adalah pengetahuan seperti motivasi, dukungan keluarga. Lanjut, Anggra Stesi tahun 2016, faktor yang berhubungan menurut L pengetahuan ibu, sikap, dukungan keluarga, faktor yang tidak berhubungan adalah dukungan suami, peran, naskes, dan status pekerjaan. Peneliti menurut Al-Zeheb tahun 2017, hasilnya bahwa memberikan ASI eksklusif pada usia 6 bulan lebih kecil kemungkinan untuk dilakukan oleh ibu bekerja, persalinan SC, dan bayi BBLR. Menurut peneliti Safari atau tahun 2017, hasilnya itu adalah ibu yang lebih muda dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah beresiko lebih tinggi untuk terhentinya pemberian ASI eksklusif. Dari hasil artikel yang tadi saya dapat, dari 14 artikel yang saya dapat, bisa disimpulkan yaitu penelusuran yang berbagai literatur review didapat berbagai faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Sebagian besar adalah dukungan keluarga, dukungan suami, dukungan tenaga kesehatan, IMD, pekerjaan, pendapatan keluarga, pendidikan, pengetahuan ibu, sekaligus proses persalinan, sikap keyakinan, dan persepsi. Sedangkan faktor-faktor yang diteliti oleh saya sebagian besar tidak ada berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif adalah varietas, pekerjaan, persalinan sesar, ekonomi, dan umur ibu. Alangkah baiknya perawat memberikan penyuluhan berkesinambungan tentang ASI eksklusif. Menumbuhkan kesadaran pentingnya pemberian ASI eksklusif, mengikutsertakan suami dalam pendidikan kesehatan sehingga akan meningkatkan kepedulian suami terhadap proses penyusui. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.